Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tuhari Abdul Wahab dengan NIM 230607110010. Saya dari kelas A, dosen pengampu Pak Johan Erika Wahyu, MKom. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi 1 sampai 7. Jadi di sini saya merangkumnya menjadi satu PPT. Langsung saja untuk bahasan saya kali ini, yakni yang pertama yakni tentang pengantar jaringan komputer, terus yang kedua konsep dasar jaringan komputer dan topologi, yang ketiga protokol standar jaringan komputer, yang keempat OSI model TCP/IP layer 5, perangkat jaringan komputer dan network by size, nomor 6 media transmisi jaringan komputer, nomor 7 yakni praktek terminasi kabel UTP yang telah kita lakukan pada minggu kemarin. Menuju materi yang pertama yakni tentang jaringan komputer. Jaringan komputer ini sejarahnya yakni dimulai pada tahun 1960-an oleh DARPA dengan proyek ARPANET untuk komunikasi terdesentralisasi. Pionir penting termasuk Leonard Kleinrock, Vinton Cerf, Robert Metcalfe, dan Radia Perryman. Tujuan utama yakni agar komputer bisa berbagi sumber daya, mengirim pesan, dan menganalisis data dari jarak jauh. Jadi intinya jaringan komputer ini pengertian umumnya yakni bisa dibayangkan seperti kota. Jadi seperti kota ada gedung-gedung, terus tiap jalan itu adalah yang menghubungkan antar gedung tersebut. Nah, maka ketika jalan-jalan itu sudah menghubungkan dengan gedung-gedung yang lain, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, intinya seperti itu. Atau bisa diartikan jaringan komputer ini atau jaringan ini adalah agar komputer itu bisa berbagi sumber daya seperti mengirim pesan, mengakses data jarak jauh, seperti kita mengirim SMS atau menggunakan Google. Nah, lanjut pada materi kedua yakni konsep dasar jaringan dan topologi. Apa itu topologi? Ya, bisa dibayangkan jika ingin menghubungkan beberapa rumah di dalam kompleks. Nah, maka kita itu dibayangkan saja seperti kita itu butuh tali-tali dan kaleng-kaleng. Nah, adapun beberapa topologi jaringan itu ada beberapa contohnya. Di sini saya menghadirkan 3 contoh. Ini topologi bus. Nah, kalau diibaratkan dengan tali dan kaleng-kaleng tadi, itu seperti tali panjang yang menghubungkan semua rumah. Tapi jika satu tali putus, maka semua rumah yang tersambung itu akan terganggu. Lanjut ke topologi ring, yakni rumah-rumah yang terhubung dalam lingkaran seperti cincin. Kalau ada satu titik yang rusak, maka pesan harus memutar lebih jauh gitu. Terus topologi star, itu semua rumah yang terhubung ke satu pusat seperti menara sinyal. Jadi bedanya itu. Sehingga kalau satu rumah rusak, maka yang lain itu tetap aman. Intinya topologi jaringan ini adalah cara atau bentuk bagaimana perangkat di dalam sebuah jaringan terhubung satu sama lain. Intinya menghubungkan antar perangkat dalam satu jaringan, dalam sebuah jaringan. Lanjut materi yang ketiga yakni protokol jaringan komputer. Nah, di sini agar lebih mudah mungkin saya memahami sebagai saya mengibaratkan dengan aturan main. Nah, jadi ketika kita bermain sebuah game online, maka kalau semua pemain mengikuti aturan yang sama, maka permainan akan berjalan dengan lancar. Nah, protokol seperti TCP atau IP memastikan komputer bisa saling mengirim pesan dengan cepat dan aman. Atau kalau tidak mengikuti aturan, maka pesannya itu bisa nyasar atau hilang. Itu ya. Pokoknya kalau protokol itu aturan yang mengatur dari konsep jaringan komputer ini agar berjalan dengan baik.
Yang keempat yakni OSI model dan TCP atau IP layer. Nah, OSI model ini adalah proses yang saat kamu mengirim paket lewat kurir misalnya, dan kamu itu eh, pengirim sampai penerima ada berbagai tahap, mulai dari masukkan barang ke kotak, terus memberi alamat, terus atau mencetak nomor nomor seri atau resi gitu ya. Nah, sampai kurir mengirim paket itu ada 7 tahap, seperti fisik, yakni kabel, bisa diperhatikan dengan kabel. Terus data link, pengiriman data. Network itu adalah menentukan jalur yang akan diambil. Transport, memastikan data sampai dengan baik. Session, mengatur sesi komunikasi. Presentation, mengubah data ke format yang bisa dipahami. Application, program yang kamu gunakan. Ya, jadi uh, intinya TCP atau IP layer ini versi lebih sederhana dari OSI yang dijelaskan tadi. Seperti kurir yang hanya peduli dengan alamat dan paket, tidak perlu tahu semua detailnya gitu. Ya, kurir kan hanya perlu mengantar paket, terus tahu alamat penerima paket itu di mana. Tidak perlu tahu itu yang diantarkan itu apa, itu yang tidak perlu. Lanjut ke materi yang kelima, yakni perangkat jaringan komputer. Nah, di sini saya bayangkan sebagai ketika saya punya router di rumah yang mirip seperti penjaga gerbang. Dia yang mengatur siapa yang boleh masuk dan keluar jaringan internet di rumah. Nah, dan juga switch. Switch ini adalah seperti detektif yang memastikan data dikirim ke tempat yang benar. Dan hub yang seperti pengeras suara di ruang besar. Mengirim pesan ke semua orang meski hanya satu yang butuh. Jadi bedanya itu ya, antara router dan switch. Kalau router itu penjaga data, ya penjaga jaringannya. Kalau switch itu memastikan data yang itu dikirim ke tempat yang benar. Nah, adapun yang dinamakan dengan network by size, itu ada dua, yakni LAN. LAN ini ada jaringan kecil seperti rumah atau sekolah. Nah, kalau WAN adalah jaringan besar yang mencakup kota atau negara seperti internet global. Jadi LAN dan WAN ini bedanya terletak pada cakupan atau wilayah. Kalau LAN itu kecil, kalau WAN itu besar, skala nasional. Materi selanjutnya yakni tentang media transmisi jaringan. Nah, media transmisi jaringan ini adalah media penghubungnya. Ada dua, ada dengan kabel, ada dengan tanpa kabel atau nirkabel. Nah, media kabel ini contohnya ya, dibayangkan seperti ketika kita itu berbicara melalui kaleng yang dihubungkan dengan tali. Kabel UTP menghubungkan komputer-komputer untuk berbagi data. Jadi contoh kabel media kabel ini seperti kabel UTP, serat optik atau koaksial yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Jadi intinya penghubung jaringan itu ada yang dengan kabel, ada yang tidak kabel. Nah, adapun yang tanpa kabel ini seperti WiFi, Bluetooth, dan infrared. Nah, masing-masing memiliki kecepatan dan jangkauan yang berbeda-beda. Kalau WiFi itu mungkin bisa lebih jauh, kalau Bluetooth itu jarak beberapa meter saja sudah tidak bisa nyambung. Tapi bisa ada yang jauh, ada yang tergantung merek atau konfigurasinya. Jadi intinya itu, seperti kalau yang media nirkabel ini bisa dibayangkan seperti ketika kita menggunakan WiFi, terus berbicara melalui walkie-talkie. Nah, itu kan juga tanpa kabel. WiFi itu memungkinkan terhubung ke internet tanpa kabel. Tapi jangkauan WiFi itu lebih terbatas. Jangkauan WiFi Bluetooth itu lebih terbatas daripada kabel. Kalau kabel bisa menghubung jauh, asal tetap berhubung dengan kabel. Materi ke-7 yakni praktek terminasi kabel. Nah, kabel
Kabel UTP ini seperti kabel telepon lama yang memiliki beberapa kabel kecil di dalamnya. Jadi ketika kita praktek kemarin itu kan ada kabelan ya. Contoh gampang itu kita kemarin pakai kabelan. Nah, kabelan itu kan ketika dibuka dalamnya itu kan ada beberapa warna dari anak kabel itu. Ada oranye, terus putih oranye, biru, putih biru, dan seterusnya. Nah, untuk bisa menghubungannya ke komputer atau router, kita harus memasukkan kabel-kabel kecil ini dalam konektor RJ45 yang kemarin kita sambungan itu ya. Ada dua cara mengurutkan kabel seperti mengikuti pola warna. Jadi kan kita kemarin sudah praktek, kita mengurutkan warna itu metodenya ada dua, yaitu mengikuti T568A atau T568B. Jadi pedomannya ada dua, bisa yang pertama atau yang kedua terserah. Tapi ketika kita itu mengurutkan kabel dengan pedoman yang telah disebutkan, kita mengurutkan warna. Nah, ketika kita salah sedikit saja, seperti kurang menekan atau salah satu warna saja, itu bisa gagal terkirim, data kita akan gagal terkirim. Jadi harus dibongkar ulang lagi. Nah, dengan penjelasan ini sekiranya sudah mencakup dari ketujuh materi. Jadi demikian rangkuman dari saya, sudah menerangkan rangkuman dari materi 1 sampai 7. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.